Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfred Akbar. Hasan Ibnu Salam. Arlan Febriansyah Lagendo. Novia Rista Nurofila. Sultan Praditya Julansa. Nama saya Alim Jafar Ardiansyah. Muhammad Firdaus. Reza Emerdiana, biasa dipanggil Ayu. Saya Dinarta Arif Pratama. Masnya ini lebih suka kuliah online atau kuliah offline? Kalau lebih suka sih, tanpa melihat situasi, saya lebih suka kuliah offline ya. Kalau saya pribadi lebih memilih kuliah online. Offline deh. Offline sih. Keduanya. Offline. Dua-duanya saya suka. Offline. Kuliah offline sih. Karena offline itu menurut saya lebih efektif, kita lebih bisa fokus, kita lebih prepare mau kuliah. Karena menurut saya kalau di Indonesia ini mungkin karena kebiasaan warganya yang memang kurang menaati peraturan, saya masih agak belum terlalu yakin kalau akan dilaksanakan kuliah offline. Nah, jadi saya lebih memilih kuliah online karena menurut saya lebih lebih aman, relatif aman gitu. Soalnya kalau offline tuh lebih enak. Soalnya saya bisa ketemu-temu sama teman saya, bisa bergerak juga badannya gitu. Soalnya bisa langsung ketemu sama orang kan, bisa ketemu guru dosennya langsung. Kalau mau berhadapan, mau komunikasi itu juga gampang. Karena pasti ada positif negatifnya di antara keduanya. Soalnya kalau offline itu kita pertama bisa langsung ketemu sama dosen dan teman-teman. Terus yang kedua ada sensasi untuk keluar rumahnya itu loh. Naik motor keluar, lihat-lihat sawah kan, kalau di kampus UMY sekitarnya sawah. Karena online tuh bisa ini ya, kita bisa cuci piring, kita tinggal aja. Habis itu tidur-tiduran, kadang sambil makan bisa. Kalau offline enak ya. Enaknya tuh kita misalnya kalau kita di Jogja ya, di kos tuh kita ada ngisi kegiatan gitu. Oh, jam ini kuliah, jam 2 kuliah, sore kuliah. Nah, kayak gitu sih enaknya. Jadi ketemu sama teman dosen. Karena bisa ketemu teman-teman, terus kita juga enak kan pembelajarannya sama dosen langsung tatap muka gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi sama dosen. Kalau online kan pasti kayak ada kendala sinyal, ada kendala kuota, ada kendala, banyak banget kendala deh pokoknya. Karena lebih mudah aja, lebih mudah memahami materi, lebih jelas lagi daripada kuliah online. Kalau untuk kelebihan offline, yang seperti saya katakan tadi, kita bisa lebih berinteraksi dengan dosen, dengan teman sesama mahasiswa, dengan teman-teman untuk mendiskusikan suatu hal. Kelebihan online ya lebih praktis. Nah, kalau kekurangan online, itu tuh kita susah untuk fokus gitu. Kita itu nggak bisa kita sambil senderan, bisa senderan di kursi, tapi nggak bisa sambil tiduran, apalagi sambil mengerjakan hal yang lain. Dengan adanya online ini, saya berasa jadi mekar badan saya karena saya menjadi lebih mageran dan lebih membuang sisi produktifnya sih, jadi menjadi konsumtif gitu. Ya kalau kuliah offline positifnya nih yaitu tadi bisa ketemu langsung, bisa komunikasi langsung, lebih gampang kan. Terus juga dapat materinya lebih cepet, lebih mudah, nggak kayak kuliah offline yang kayak mut-mutan gitu loh. Maksudnya ya, kalau nggak masuk ya udah nggak usah dengerin gitu loh. Kalau kuliah offline kan kalau kita dengerin beneran bisa. Kalau kuliah online enaknya bisa disambil ngapa-ngapain gitu. Cuman ya materinya nggak sampai ke otak lah. Nggak, maksudnya offline pun juga bisa kayak gitu. Cuman kalau online makin nggak bisa karena nggak bisa fokus itu. Positif online, pertama onlinenya positifnya lebih bisa santai di rumah. Kalau positifnya offline itu bisa sosialnya tuh lebih besar. Bisa ketemu dosen, bisa ketemu teman-teman, bisa jail ke teman-teman. Itu paling utama. Kalau kekurangannya offline kekurangannya sih sebenarnya nggak ada sih. Malah offline tuh lebih banyak menguntungkan. Kalau kekurangan online ya pasti sinyal. Apalagi yang orang-orang yang tinggal di pelosok-pelosok gitu kan. Tapi kalau tinggal di kota ya biasa aja lah kira-kira. Kalau kelebihan dari dua-duanya itu, kalau online itu kita bisa diem di rumah. Kalau untuk yang malas keluar kan kadang panas tuh. Terus kalau yang offline itu kelebihannya kita lebih gampang nangkep. Menurut saya pribadi kayak gitu. Online dulu ya, kekurangannya itu kalau kita misalnya lagi males, bener-bener males, itu kita bisa langsung matiin kamera atau kita post itu foto kita jadi kayak tegang aja gitu. Habis itu namanya kita ganti connecting. Nah itu kekurangannya offline itu apa ya, panas-panasan sih kayaknya.
panas-panasnya itu kadang ada yang males kan. Kalau kekurangannya itu kalau online ya terutama tuh kurang masuk sih sebenarnya ilmunya tuh, kayak ya kita kayak dengerin radio aja gitu di mobil, udah kan siapa yang jelasin di situ ya udah kita dengerin, ya paling sosok nanya lah paling. Kalau offline misalnya apa yang dijelasin kita nggak paham, kita langsung bisa langsung gitu loh, langsung feedbacknya langsung cepat gitu loh. Kalau online kan nunggu dulu misalnya yang banyak nanya. Enaknya kuliah online kita bisa sambil tiduran, sambil di jalan, sambil ada dong ketemu sama teman-teman, kan lebih enak gitu loh. Kalau di rumah udah capek tugas, ketemunya sama adik yang kadang suka marah-marah, terus kayak kita juga sambil ngerjain pekerjaan rumah bagi perempuan. Kelebihan dari kuliah offline, untuk penjelasan materinya lebih jelas lagi daripada kuliah online, terus waktunya juga lebih enak gitu. Kuliah online mungkin waktunya aja lebih bisa disesuaikan dari kita juga lebih panjang. Saya pakai kuota. Beberapa bulan pertama itu pakai kuota itu, kemudian akhirnya karena sudah memilih untuk kuliah online, akhirnya memasang wifi di rumah. Alhamdulillah kayaknya wifi. Pakai wifi ya, pakai kuota iya, tapi lebih sering pakai kuota sih. Keduanya, kadang pakai wifi, kadang pakai kuota. Selama ini kuota. Alhamdulillah pakai wifi. Pakai kuota karena rumah aku tuh itu pun sinyalnya susah banget. Pakai kuota. 1 bulan itu untuk kuota, kalau untuk kuota bisa habis sekitar kurang lebih 150.000 ya. Per bulan sekitar 60.000 gitu, 60.000 atau 70.000. Kalau wifi yang bayar orang tua saya sih mas, nggak tahu. Itu kan kalau buat kuliahnya sendiri sebenarnya nggak begitu banyak, cuman kalau disambil yang lainnya itu bisa sampai 150 tuh berapa giga ya? Ya 30 giga lebih lah. Kalau kuota 1 bulan tuh 30 giga itu 110. Biasanya 2 minggu tuh 15 giga, berarti kalau 1 bulan tuh berapa? 30 giga. 15 giganya 80.000, berarti 1 bulan 160.000. Habis pakai yang unlimited itu bisa kurang lebih 60.000-an lah. Tergantung mas, tergantung. Kadang seminggu itu bisa habis beli beberapa giga, atau bisa dalam kuota segini bisa habis 2 minggu, tergantung gitu mas. Tapi kurang lebih dalam 1 bulan itu habisnya sekitar 150.000. Kalau misalnya offline itu kira-kira mas takut nggak sih? Sebenarnya ya takut sih ya, tapi karena kampus mungkin sudah memaksimalkan, apalagi dengan masuk kampus kita harus dicek suhu badan, udah memenuhi protokol kesehatan, insya Allah aman lah. Tapi masih ada takutnya juga, tapi kita kembali ke diri masing-masing. Saya sendiri pribadi nggak takut kalau misalkan diadakan kuliah offline, tapi saya memilih kuliah online gitu. Nggak takut, tapi kalau di Jogja gitu, walaupun online atau offline, tapi kalau offline kan risiko menularnya lebih tinggi ya. Nah, saya sih lebih nggak takut, soalnya teman-teman saya juga kuliah, jadi kita saling menularkan gitu kan. Iya, jadi kita kan sama-sama gitu loh. Walaupun kayak gitu ya, nauzubillah sih jangan sampai. Takut sih ya, takut soalnya tuh mereka kan dari pulau-pulau, dari luar Jawa, dari luar kota kan pada berdatangan ke Jogja gitu kan. Kita nggak tahu mereka tuh sehat atau enggak. Mereka tuh bahkan orang kan yang positif COVID juga, mereka kadang nggak ada gejala, nggak tahu kalau mereka tuh kena nggak sih, positif atau enggak sih. Terus dia datang ke Jogja, dia datang ke kuliah, semuanya tuh kena, itu kan kita juga nggak tahu. Cuma ya itu takutnya itu. Cuman kampus tuh udah berusaha keras sih buat kita tuh ngebantu kita untuk mematuhi protokol pemerintah buat tetap jaga kesehatan kita dan sesuai sama protokol pemerintah itu. Kayak cuci tangan kita udah sediain, ukur suhu kita juga udah sediain. Bahkan kalau kuliah besok kita bakal ukur suhu 2 kali di kampus tuh, di gerbang sama di gedung kan. Terus juga hand sanitizer udah ada. Tapi itu juga untung nggak diwajibkan. Kalau semisal diwajibkan itu mesti bakal langsung bergerumbul gitu sih datang ke kampus. Tapi kalau dari saya sendiri tuh takut tetap. Sih be aja nggak takut ya, karena kita dituntut untuk jaga diri, jaga kesehatan, percaya kalau kita tuh bakalan dilindungi kalau kita percaya iman. Kalau takut apa enggaknya, menurut saya lebih ini sih gimana kitanya itu protect sama diri kita sendiri. Maksudnya kita ikuti protokol,
biasa aja sih sebenarnya. Malah enak offline sih sebenarnya. Tapi ya yang penting protokol kesehatan lah ya dijaga. Kayak 70% nggak takut, 30% takut. Nggak takutnya itu karena kita udah ngeliat sendiri kan UM itu udah ngasih fasilitas yang luar biasa banget. Oke, terima kasih teman-teman. Stay safe dimanapun kalian berada. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga corona cepat hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.